Hai semuanya, kali ini saya akan menceritakan kisah hantu part 4 yang berjudul Buku Kematian. Bisa dibilang ini adalah Death Note versi Thailand. Film ini mengambil latar tahun 1972. Setiap pemeran didandan dengan potongan rambut bob pendek khas tahun 1970-an. Kisah ini tentang seorang gadis bernama Saipan yang selalu menjunjung tinggi kebenaran. Saipan merupakan anak baru di sekolah putri Kunakorn. Ia belum mengetahui seluk-beluk sekolah itu dan mengadukan seorang temannya yang kedapatan mencontek dan membuli siswa lain. Akibat aduannya itu, Keo dihukum gurunya. Keo terlihat sangat kesal. Kemudian guru lain masuk dan memberikan koran pada kepala sekolah. Berita tentang seorang guru yang diculik dan mayatnya belum ditemukan. Saat bel berbunyi, Saipan menuju kelasnya. Dia melihat Keo yang kesal sedang mencarinya. Saipan kabur dan memutuskan untuk bersembunyi di perpustakaan. Saat di dalam perpustakaan, Saipan mendengarkan suara yang terdengar memanggil namanya. Saat mencoba mendekati suara tersebut, datanglah Keo dan teman-temannya yang langsung mencekram Saipan dengan keras. Saat Keo akan memukul Saipan, guru perpustakaan bernama Narin datang melerainya. Keo dan teman-temannya pun pergi. Saipan masih takut untuk pulang dan ingin berterima kasih kepada Ibu Narin. Dia ingin membantu Ibu Narin. Ibu Narin mengatakan dia bisa merapikan perpustakaan. Saat Saipan sedang menyusun buku di lemari, pada bagian belakang perpustakaan ia merasakan suatu keanehan dari air yang menetes dari lubang plafon. Kemudian sebuah buku jatuh ke kaki Saipan. Tiba-tiba Ibu Nari menghampiri Saipan dan menyuruh Saipan pulang karena sudah sore. Namun Saipan masih ingin tetap di sini. Saipan bertanya apakah Ibu Narin tidak kesepian di perpustakaan sendirian. Ibu Narin menjawab tidak dan dia senang hari ini Saipan membantunya. Saipan melihat berita di koran tentang seorang guru yang hilang dan bertanya apakah sekolah mereka yang di berita itu. Ibu Narin membenarkannya. Ibu Narin mengatakan bahwa keluarga guru itu memberitahu polisi saat kejadian dia pergi kerja seperti biasa. Tapi dia tidak pulang saat malam dan guru-guru yang melihatnya mengatakan terakhir mereka lihat guru itu mengunjungi perpustakaan ini. Dan akibat rumor itu membuat orang takut datang ke perpustakaan ini. Kemudian Ibu Narin menceritakan kisah kepada Saipan. Kisah 20 tahun lalu saat seorang anak dibully dan dikunci di WC yang terletak tepat di atas perpustakaan itu. Anak tersebut bertahan selama 3 bulan. Dia mencatat rasa sakit dan siksaannya di sebuah buku yang bernama Buku Kutukan. Konon katanya apabila seseorang menuliskan harapannya di buku tersebut, maka akan dikabulkan. Dan kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ibu Narin memberitahu jika Saipan ada masalah cerita saja pada Ibu Narin. Saat Saipan pulang, dia bertemu dengan Paman Daeng penjaga sekolah yang membawa botol-botol kosong. Saipan bertanya ini bau apa sangat menyengat. Itu adalah kalium sianida yang digunakan untuk mengawetkan jaringan. Saipan merasa aneh karena dia mencium bau ini di perpustakaan. Tiba-tiba Ibu Narin memanggil Paman Daeng untuk memeriksa plafon di perpustakaan karena ada lubang dan ada air yang bocor. Paman Daeng mengiyakannya. Lalu Saipan pulang. Besoknya di sekolah saat istirahat, Saipan penasaran dengan kisah itu dan mencoba mengunjungi WC yang diceritakan Ibu Narin. Saat dia akan membuka pintu WC, tiba-tiba Keo muncul dan memasukkan Saipan ke dalam WC. Keo menampar Saipan karena kesal dengan aduan Saipan waktu lalu. Saipan menyuruh Keo untuk menyesali perbuatannya, tapi Keo tidak terima. Keo kemudian mengunci Saipan di dalam WC. Saipan mencoba membuka pintu tapi tiba-tiba dia mendengar ada suara cakaran di pintu. Buah pensil muncul dan tiba-tiba kaca WC memperlihatkan pemandangan yang sangat mengerikan dan penuh darah. Saking shocknya, Saipan berteriak sekuat tenaga.
Ibu Narin yang mendengar teriakan Saipan membuka WC dan menyelamatkannya. Ibu Narin menenangkan Saipan dan menawarkan bantuan, tapi Saipan menolaknya lalu pergi. Di dalam kamarnya, Saipan dipenuhi dengan rasa dendam yang menggebu, melihat bekas cengkeraman Keo yang membekas. Anehnya, buku kutukan itu ikut terbawa pulang. Saipan membuka buku itu dan membaca kisah dari siswa yang dibully yang bernama Ploipon. Kemudian Saipan dibawa Ploipon yang diceritakan dalam buku di saat-saat terakhirnya yang begitu menyeramkan. Di dalam sebuah toilet, siswa itu masuk dengan sebuah catatan dari temannya yang akan memberikan hadiah ulang tahun. Teman-temannya datang dan membawakan kue ulang tahun. Dia sangat senang dan membuat permohonan. Saat selesai, tiba-tiba temannya itu menamparnya dengan kue itu dan membulinya. Tidak hanya itu, mereka menguncinya di dalam toilet. Ploipon mencakar-cakar pintu toilet, meminta membuka pintunya sampai tangannya berdarah. Saipan ketakutan dan menutup matanya. Saat dia membuka mata, tiba di hari terakhir siswa itu, yaitu 3 bulan kemudian. Terlihat seekor tikus memakan kue itu. Ploipon mengambil tikus itu dan memakannya. Kebayang gak sih 3 bulan itu gak makan, hanya ada kue itu aja. Sampai-sampai tikus mati aja dia makan. Kemudian Ploipon menulis di dalam buku itu, teman yang tak pernah menghargaiku, teman yang meremehkanku, teman yang ingin aku mati. Kemudian dia bunuh diri dengan menggorok lehernya dengan pensil. Saipan sangat ketakutan dan menangis. Besoknya di sekolah, Saipan pergi ke perpustakaan dan bertanya pada Ibu Narin soal Ploipon yang Ibu Narin ceritakan. Gadis yang dibully sampai mati. Apa yang terjadi pada para perundung itu setelahnya? Ibu Narin menjawab dari yang dia dengar, mereka ditangkap dan setelah itu mereka saling membunuh di dalam sel. Mereka mati seperti yang diinginkan Ploipon di bukunya. Ibu Narin bertanya kenapa Saipan tertarik dengan kisah itu. Saipan menjawab dia hanya ingin tahu apa yang terjadi di sekolah ini. Di dalam kamar, tiba-tiba buku itu terbuka sendiri dengan banyak coretan merah. Saipan mendengar ada suara yang memanggilnya dan tiba-tiba ada tangan keluar dari buku itu dan Saipan terbangun. Ternyata itu hanya mimpi. Besoknya di sekolah saat sedang belajar, Saipan kemudian mengambil buku itu dan menulis tentang dirinya yang tak tahan melihat ketidakadilan terjadi di depannya. Sampai bel sekolah pun berbunyi. Saat dia sedang berjalan, dia bertabrakan dengan Keo. Bukunya jatuh. Saat Saipan mengambilnya, Keo menghalanginya dan membaca buku itu tentang apa yang dikatakan Saipan, betapa dia sangat membenci Keo. Keo hanya tertawa membaca itu. Keo mempermalukan Saipan di depan teman-teman sekolahnya. Saipan tidak tinggal diam, dia mendorong Keo. Keo yang kesal mengambil gunting. Sementara dua temannya memegang Saipan, Keo menggunting rambut Saipan. Saipan berteriak dan memohon untuk jangan melakukan itu, tapi Keo terus menggunting rambutnya. Keo mengancam anak-anak lain untuk jangan memberitahu guru, lalu mereka pergi dengan tertawa. Saipan sangat marah dan tidak terima dengan perlakuan Keo. Tiba-tiba buku itu mendekat padanya dan terlihat hantu Ploipon yang menyuruh Saipan untuk membunuh Keo. Saipan yang marah dan tidak tahan pun menulis di buku berharap Keo meninggal. Setelah itu Saipan akan pulang. Di lorong dia melihat Keo yang seperti ditahan sesuatu sambil memegang gunting. Tangannya menampar dirinya sendiri beberapa kali. Keo minta maaf pada Saipan dan berlutut. Ternyata ada hantu yang mengontrol dan menyiksa Keo, dan hantu itu pun membunuhnya. Saipan berteriak melihat itu dan siswa lain berdatangan. Saipan berusaha mencari buku itu tapi tidak menemukannya. Saipan ketakutan dan berlari ke perpustakaan mencari buku itu. Saat Saipan membacanya, tak sengaja dia membaca kisah dari Ibu Narin. Tiba-tiba ada mayat jatuh dari plafon. Saipan bertemu Ibu Narin yang terlihat aneh. Ibu Narin menusuk kepalanya sendiri dengan gunting. Ibu Narin menceritakan kisahnya. Waktu itu ada wanita muda yang baru lulus bertekad untuk menjadi guru yang baik. Namun akhirnya dia diasingkan karena rekan-rekannya yang tidak menyukainya. Dia difitnah hingga seorang pria datang dan menawarkan pertemanan. Ibu Narin saat itu mengira telah menemukan teman sejati.
Namun nyatanya laki-laki itu malah memperkosanya, melukai tubuh dan jiwanya sampai-sampai dia ingin mati tapi tidak bisa. Dia pun menulis kisahnya di buku itu dan berharap laki-laki yang memperkosanya mati. Sebagai gantinya dia harus menukar tubuh dan jiwanya setelah keinginannya di buku itu dikabulkan. Dan karena keinginan Saipan sudah terkabul, Saipan harus membayarnya dengan tubuh dan jiwanya. Ibu Narin terlihat aneh dan mengejar Saipan. Kemudian sebuah tangan keluar dari mulut dan kepala keluar dari dada Ibu Narin. Sangat menyeramkan. Kemudian makhluk itu mengambil tubuh dan jiwanya Saipan. Scene beralih pada masa kini, seorang siswa masuk ke perpustakaan. Dia sedang mengakses komputer tapi tiba-tiba sebuah buku jatuh. Buku itu adalah buku kutukan. Seorang siswa memberikan buku itu dan mengatakan itu adalah buku yang seru. Terlihat itu adalah Saipan. Apakah itu reinkarnasi Saipan? Dan tamat. Moral dari kisah ini, hindarilah membuli sesama. Ya, kita tidak tahu hati setiap orang. Tetaplah saling menghargai dan hati-hati dengan keinginan burukmu yang bisa melukai orang lain, karena bisa jadi karma itu malah akan menghampiri kita dengan cara yang mengerikan. Tetaplah baik dan kuat. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.